Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di podcast KPI, ngobrol santai, penuh makna dan pastinya inspiratif. Saya Zeti Salini akan menemani kamu beberapa menit ke depan dengan topik yang pastinya menarik dan bermanfaat. Oke, teman-teman pernahkah kalian membayangkan apa yang harus dilakukan saat tiba-tiba kejadian kebakaran gitu? Terus melihat api atau mendengar teriakan kebakaran, apakah kalian langsung lari, panik, atau melakukan sesuatu? Nah, hari ini kita akan bahas tuntas tentang bagaimana cara mencegah kebakaran dan apa saja langkah pertama yang harus kita lakukan saat terjadinya kebakaran. Oke, tema kita kali ini yaitu pencegahan dan langkah pertama penanganan pada kebakaran Special Resource Person Damkar Kabupaten Natuna. Oke, jadi buat kamu yang peduli keselamatan, stay tune karena obrolan ini bukan cuma informatif tapi bisa jadi penyelamat nyawa juga. Oke, hari ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Bang Joko Santoso SKK. Halo Bang Joko. Oke, sebelumnya terima kasih banyak sudah hadir di podcast kami hari ini. Nah, gimana kabarnya hari ini Bang Joko? Hari ini alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah baik ya. Oke, mungkin bisa sedikit diceritakan Bang Joko tentang biografi singkat Bang Joko, mulai dari latar belakang sampai akhirnya bisa bergabung di Damkar Kabupaten Natuna. Oke. Makasih. Untuk biografi latar belakang saya, untuk pendidikan saya lulusan SMA N1 Bunguran Timur Laut Tanjung. Ya. Kemudian saya lanjut studi saya di Universitas Ibnu Sina Batam dengan prodi Kesehatan dan Keselamatan Kerja, ditempuh selama 3 tahun 7 bulan, alhamdulillah. Kemudian setelah saya lulus di Universitas Ibnu Sina Batam, kemudian saya apply tempat pekerjaan, alhamdulillah diterima di CP Arta Jaya Pratama di Kabupaten Natuna kita, bergerak di bidang kontraktor, Kak. Kontraktor. Iya, seperti itu. Kemudian jabatan saya di CP itu sebagai safety, pengawasan pada anggota-anggota pekerja di situ. Kemudian saya bekerja di situ selama 2 tahun 2 bulan. Kemudian saya bergeser lagi ke Batam, apply tempat kerja di dunia industri di bagian perkapalan, pembuatan tongkang dan takbut. Posisi saya juga masih sama, Kak, sebagai safety di situ, ya, di Batam. Kemudian di Batam saya tidak lama, 1,5 tahun aja. 1,5 tahun Iya, aja. benar. 1,5 tahun. Itulah sejarah singkat biografi latar belakang pendidikan saya. Oh, sekarang masuk di Damkar tuh jabatannya apa? Kalau saya fungsional sebagai analis kebakaran ahli pertama. Kemudian keluarlah SK saya, tepat tugasnya di bidang pencegahan yang dikepalai oleh Bapak Benny Suparta STMS. Oke. Nah, kalau Abang sudah berapa lama bergabung dengan Damkar dan seperti apa keseharian seorang petugas Damkar di sini? Oke. Kalau untuk bergabung di Damkar kita rekrutmen tahun 2023 untuk P3K. Alhamdulillah setelah dari Batam tadi ada rekrutmen P3K tahun 2023 akhir tahun, kalau nggak salah saya itu saya mendaftar, alhamdulillah juga lulus di situ. Kemudian pengangkatannya di 2024 SK saya keluar, kemudian dari situlah saya bergabung di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Natuna dari 2024 bulan Maret gitu, sampai sekarang jadi 1 tahun 3 bulan seperti itu di Damkar sampai sekarang. Berarti masih termasuk baru ya? Baru Kak, saya di situ. Jadi kegiatan sehari-hari di Damkar tuh? Kalau untuk kita di Damkar, semua personil Damkar
kegiatan dan aktivitas kita sehari-hari, ada apel pagi, ada senam, ada lari pagi, kemudian untuk bagian staf-stafnya membuat laporan, membuat dokumen-dokumen yang diperlukan di pemerintah daerah kita yang dibutuhkan juga. Kemudian untuk tim operasi kita seperti regu-regu kita yang ada di lapangan itu standby ketika ada kejadian juga, orang tuh gercep lah gitu, gerak cepat lah gitu ya. Kemudian adapun kegiatan kita juga ada kegiatan di dalam internal kita seperti first aid yang kita latihan bersama internal kita di Damkar. Kemudian ada P3K juga, penolongan pertama pada kecelakaan. Kemudian kita ada pelatihan rappelling, tali temali, cara pengangkatan korban dan lain-lainnya. Banyak sih Kak, kalau untuk aktivitas kita di Damkar itu banyak sekali. Berarti sehari-hari itu berarti kerja terus ya? Maksudnya ada kegiatan Ya, terus ya? kita di Damkar ini kalau kita ambil titik kerja dan tidaknya, kita ada semua Kak kegiatan dari pagi sampai sore itu kita ada. Meskipun ada kekosongan itu kita isi dengan kegiatan yang saya sebutkan tadi. Kita adakan pelatihan aparatur semua yang ada di Damkar itu mengikut sertakan, kita buatlah pelatihan agar mengevaluasi, kemudian kita nambah lagi lah wawasan kita. Kalau kita mengacu pada 1 bulan sekali untuk pelatihan, mungkin kalau ada kejadian kita juga lupa gitu. Nah, makanya setiap hari Senin sampai 1 minggu full itu kita mengisi kegiatan itu. Jadi kita Damkar ini penuh dengan kegiatan gitu, Kak. Seperti itu. Ada terus kegiatannya Ya, ya terus kan? Kak. Oke, jadi pengalaman Abang selama di Damkar tuh apa yang khususnya kegiatan khususnya di Kabupaten Natuna ini? Kalau Pengalamannya. kalau untuk pengalaman saya kan baru 1 tahun lebih lah ya Kak ya. Untuk pengalamannya mungkin ada sedikit cerita. Pertama saya masuk di bidang pencegahan, khususnya kami ada satu program gitu yang namanya Red Car. Kami kemarin sempat ke pulau gitu, ke Pulau Sedanau, ke Pulau Tiga Barat. Kemudian kami membentuk relawan kebakaran di sana. Kemudian sudah terbentuk alhamdulillah dari Sedanau, kemudian ada Pulau Tiga Barat. Di pulau Bunguran besar kita ini ada di Bunguran Timur Laut yang kemarin kita adakan di kantor camat Bunguran Timur, seperti itu. Berarti sejauh ini belum ada tantangan ya di dalam kerja Damkar tuh selama Abang bekerja di Damkar nih? Kalau kita berbicara tantangan, pekerjaan Damkar ini risiko tinggi Kak ya. Ya, risiko tinggi. Kemudian kalau tantangan, ya banyak tantangannya Kak. Dari pertama dapat informasi dari masyarakat, kemudian kawan-kawan dari tim regu kita ikut terjun ke lapangan, kemudian kita ikut bantu juga. Tantangan yang ada di lapangan sangat banyak sekali, seperti itu. Oke, jadi selain kebakaran, Damkar juga menangani kasus apa ya? Maksudnya seperti evakuasi hewan, kecelakaan atau bencana alam. Nah, ini poin yang unik Kak sebenarnya. Terima kasih untuk Kakak udah menyediakan. Saya berharap sekali Kakak menanyakan poin ini, pertanyaan ini. Apa sih pekerjaan Damkar selain memadamkan api? Kan gitu kan? Iya. Nah, dulu tuh memang kegiatan Damkar, pekerjaan Damkar ini memang penanggulangan kebakaran toh. Jadi adanya pergeseran peluasan juga ditambahlah ada pencegahan, terutama pencegahan, kemudian pemadaman, kemudian yang terakhir itu ada penyelamatan. Nah, selain kita pemadam kebakaran ini memadamkan api, kita juga memberi edukasi ke masyarakat Kak. Baik masyarakat
setiap organisasi-organisasi yang ada di tempat kita ini di Kabupaten Natuna ini, kemudian siapapun boleh. Nah, ada beberapa undangan juga, ada beberapa kunjungan juga ke kantor kita. Itu salah satu eh, langkah-langkah pencegahan tadi. Kemudian pemadaman sudah kita ketahui bersama kalau terjadi kebakaran, yaitu apa namanya eh, yang kebakaran, penanggulangan kebakarannya, kemudian penyelamatan. Nah, penyelamatan ini juga dalam tanda kutip kita pernah ada kejadian seperti ini kan. Di kawan-kawan kita di Regu dapat telepon dari masyarakat ada sapi lepas gitu. Nah, teleponnya ke kita juga. Memang berita ini kalau kita dengar secara bersama agak aneh, tapi memang ini sudah menjadi kewajiban kita dan juga pekerjaan kita sebenarnya. Nah, kalau sapi ini lepas Kak, itu bukan ranah kita juga. Iya. Kak, namanya penyelamatan evakuasi itu kan barang misalkan ular masuk rumah kakak. Nah, itu kita selamatkan, evakuasikan rumah kakak. Yang namanya lepas kan tentu namanya percarian kan, pencarian pertolongan. Mungkin bisa jadi ke Basarnas, BPBD yang rekan-rekan kita di sana. Mungkin itu tupoksinya gitu. Nah, perlu kita tanda kutip saya bilang tadi, perlu bedakan juga nanti kalau kakak melapor, Pak Damkar, tolonglah ini ada kucing saya hilang udah 3 malam 3 hari gak balik-balik. Nah, telepon ke damkar kita pun juga akan layani. Cuman kalau kita eksekusikan nanti gimana yang Basarnas, gimana BPBD seperti itu. Tapi kan alangkah baiknya nanti kita ada koordinasi kerjasama seperti itu. Nanti yang namanya penyelamatan itu yang saya bilang tadi, sapi masuk sumur yang jelas-jelas gitu, yang bukan yang kabur lah. Yang kabur ini kan pencarian namanya Kak, bukan itu kan. Nah, seperti itulah Kak. Nah, jadi ada 3 poin: pencegahan, pemadaman, dan penyelamatan evakuasi seperti itu. Tapi kenapa masyarakat lebih ke damkar gitu? Untuk sekarang ini alhamdulillah Kak, untuk rating kepercayaan masyarakat bukan di khusus Natuna aja. Kita sekarang udah canggih teknologi kita sudah bisa lihat dimanapun, di YouTube, di Facebook, di TikTok sekalipun, tingkat kepercayaan masyarakat kita alhamdulillah di damkar ini sangat benar-benar dipercayai. Iya kan? Sekarang alhamdulillah. Sekarang cincin minta ke damkar juga nggak bisa lepas. Ada yang unik nih Kak, ulang tahun cowoknya nggak ada, dia ke damkar, nggak apa-apa, kita layani ya, apapun bentuk pengaduan masyarakat ke kita layani, bukan kita langsung tolak, enggak. Kita adalah pelayanan publik Kak. Ya, itu yang harus kita garis bawahi, itulah pekerjaan kita sebenarnya dengan ikhlas. Apapun, kemarin ada tim kita dari Regu juga, anak yang dari Pantai Piwang, kakinya kejepit di besi parit itu. Nah, itu berjam-jam juga nunggu, telepon ke kita damkar, kita langsung ke sana seperti itu. Banyak Kak ceritanya, bukan masalah evakuasi. Oh, damkar nih enggak selalu dengan api gitu loh. Iya. Seperti itu. Kan banyak tuh di sosial media kan damkar-damkar yang di luar tuh kan. Banyak pengaduan dari masyarakat tuh semua masalah tuh diadukan sama damkar ya kan. Seperti itulah. Alhamdulillah Kak, tingkat kepercayaannya sekarang di damkar tuh. Oke. Jadi gimana damkar bisa sampai membangun kepercayaan dari masyarakat nih? Sampai masyarakat tuh bisa percaya gitu sama damkar nih. Apa-apa tuh telepon damkar gitu. Pada masalahnya kecil pun damkar juga gitu. Ya itu. Ini sangat unik juga pertanyaan Kakak nih. Kepercayaan terhadap masyarakat ke damkar itu ya dari kami juga sebenarnya Kak, dari damkar-damkar luar juga, dari kabupaten mana seperti itu kan. Gimana cara kita menyikapi sebenarnya kalau memang ada laporan, kalau memang ada pengaduan masyarakat, kita terlambat respon, itu sudah jadi satu poin kejelekan juga ke
ke kita, feedbacknya ke kita seperti itu. Kalau memang kita cepat responnya, itulah yang disukai masyarakat. Kenapa hari ini Damkar yang ada di Kabupaten Natuna, alhamdulillah semenjak saya bergabung di Damkar ini, respon kawan-kawan kita di regu operasi ini sangat cepat, Kak. Nah, sesuai dengan salam kita juga, siap, sigap, tanggap gitu. Ya, seperti itu. Jadi masyarakat eh, lebih percaya sama Damkar ya karena responnya cepat, dan masyarakat Iya. ini kan perlunya kan cepat kan, maunya Iya. cepat aja kan, yang Ki- lambat-lambat tuh dia nggak mau ya Iya kan. betul. Kita kalau mengikuti SOP prosedur kita memang ada, tapi terlalu lama lah, kasihan gitu kan. Memang ada SOP-nya, memang ada prosedurnya, semuanya ada. Tapi kalau memang oh orang ini rumah si A ini udah kemasukan ular, kita ngurus dulu SOP-nya. Gimana itu yang Nah, perlu iya, kita pikirkan benar, seperti itu. benar. Kita harus cepat respon, cepat bergerak, cepat juga eksekusinya seperti itu. Mungkin dari segi itulah ya Kak, masyarakat lebih percaya. Mungkin ya Kak ya, Iya. penilaiannya seperti itu. Oke, jadi kita kembali ke masalah kebakaran nih ya, Ya, kebakaran masalah api. kebakaran. Jadi apa aja bisa menjadi penyebab kebakaran yang ada di lingkungan sekitar kita nih? Lingkungan maksud Kakak nih di lingkungan masyarakat atau Ya, di masyarakat. lingkungan gedung? Masyarakat, Oke. Kalau untuk di lingkungan masyarakat kita kan ada 2 musim nih Kak. Kalau tak hujan panas nih, karena Iya. ini Natuna nih. Nah, pertama kelalaian sih kalau menurut saya. Tapi kalau memang ada asumsi lain boleh kita tambahin, kita bergeser ke kelalaian dulu. Kadang kan kita di sini berkebun, kemudian kita tak tunggu api itu mati dulu. Kadang-kadang kita tinggal nih Pak. Aduh, udah merembet ya Kak, karena faktor angin juga, Iya. faktor tiupan angin kemudian membesar, melebar kemana-mana. Kemudian itu untuk dari segi kebakaran lahan. Kemudian kita bergeser lagi kebakaran pada rumah atau pemukiman apa gedung seperti itu ya. Hal yang terjadi di tempat kita ini, di ranah kita ini, kalau tak listrik di titik dapurnya Kak, itu yang sering terjadi di tempat kita ini. Nah, pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi itu listrik. Saya juga menyampaikan ke kawan-kawan stay Natuna, menyampaikan juga ke masyarakat, tolong diperhatikan rumah kita lagi, instalasi listrik kita lagi, gimana cara penyusunannya, apakah sudah aman atau tidak. Nah banyak nih Kak temuan-temuan kita ini stop kontak sudah ada 6 lubang. Nah kita tambah lagi colokan kaki 3. Iya. Kiri kanan depan atas kita bantai semua. Iya, betul. Nah itu yang jadi memicu konsletan listrik. Kenapa hal itu terjadi? Sudah didesain sedemikian mungkin papan cok itu 6 lubang. Kita nambah-nambah. Harusnya tak imbang lah. Kalau bahasa yang lebih mudahnya tak imbang dia. Harus yang di sana yang kita colokan ke TV, Magicom apa semua ke situ bebannya berat gitu loh. Sehingga terjadi percikan, korsleting listrik. Nah, kita nggak tahu nih main di luar halaman itulah sehingga terjadi kebakaran seperti itu. Kira-kira seperti itu. Kalau kan pernah juga lihat HP gitu meledak kan, nah kan memuncak kebakaran juga. Itu gimana tuh bisa sampai meledak HP-nya? Nah itu tadi. Kalau untuk HP ini sangat jarang terjadi. Cuman ada beberapa hal yang kita pernah tengok di media terjadi juga. Kalau bisa saran kami cas HP itu jangan sambil tidur, itu pertama. Kemudian pastikan meskipun dari pabrikasinya sudah fast charging, tidak kemungkinan akan terjadi konsletan juga seperti itu. Lebih baiknya kawan-kawan yang ada di
Stay Natuna ini, kemudian masyarakat juga kami himbaukan sekiranya ngantuk lepas dulu lah gitu. Ini bahaya Kak, sebenarnya elektronik ini ada pemanasan di bagian baterainya sehingga ya kita taruh di kasur bahannya mudah terbakar seperti itu. Ya, itulah kan anak-anak zaman sekarang kan nggak Iya. bisa lepas dari HP ya kan. Nah, itu, Tidur bawa tidur, mungkin ke WC juga bawa WC mungkin Betul, ya. Kak, iya. Nah, itu makanya penting ya kawan-kawannya untuk menyadari kesalahannya nanti tidur HP-nya jangan sambil dicas ya. Penting itu supaya kita mencegah, lebih baik mencegah. Oke, jadi terus bagaimana prosedur damkar saat menerima laporan kebakaran dari masyarakat? Oke. Prosedur. Mm-mm. Kalau kita terima laporan dari masyarakat yang saya bahas tadi di poin sebelumnya, gerak kita mungkin kurang dari 3 menit. Misal nih, kakak nih, halo Pak Damkar, ini ada kebakaran di lokasi sekian, anggap aja lah di Sungai Ulu misalnya seperti itu. Nah, kita yang menerima telepon pertama sekali, kita akan mencatat itu Kak, mencatat nama kakak, alamat kakak, tempat kejadian. Nah, nanti kita perhitungkan jarak tempuhnya seberapa, memakan waktunya berapa, kemudian persiapan dari itu kurang dari 3 menit. Nah, kurang dari 3 menit. Kemudian APD yang kita gunakan sudah standby semua, dari pair jaket, dari sepatunya, dari helmnya, sarung tangan dan sebagainya macamnya. Kita sudah standby. Ketika dapat laporan, kita bunyikan belnya, berkumpul siap memakai, kita langsung ke armada kita, ke mobil kita, langsung bergerak ke TKP seperti itu. Kemudian tahap tambahan juga, pergerakan kami di damkar ini Kak, inilah perlu kami mensyukuri juga sebenarnya kakak undang kami adanya saya di sini mewakilkan Dinas Pemadam Kebakaran menyampaikan edukasi juga ke masyarakat, ke kawan-kawan Stay Natuna, bahwasanya kalau ada sirine bunyi itu tolong minggir. Nah, itu ada sesuatu yang urgent seperti itu. Bukan kita ini kakak bisa nengok lah. Ya. Kalau mobil pemadam itu bergerak dengan sirine yang kuat, lampunya yang merah itu berarti ada bahaya di depan sana seperti itu. Kalau ada yang hal-hal seperti itu, kita minta tolong juga masyarakat, kawan-kawan yang dari Stay Natuna, tolong peka akan hal ini, begitu. Segera minggir seperti itu. Nah, kita nggak tahu nih rumah orang dari beton kah, dari kayu kah, kemudian kita nggak tahu nih rumah orang nih dimasukin apa, buaya lah, apa perlu diselamatkan seperti itu ya. Nah, kadang-kadang hari ini kita di bidang pencegahan selalu bersosialisasi terus Kak sampai hari ini, kasih terus edukasi supaya hal ini meluas merata ke masyarakat kita Kabupaten Natuna. Oh, kalau damkar itu sirinenya bunyi pertanjangan ini seperti itu. Nah, gitu Kak. Kalau di sini tuh pernah nggak ngalamin apa? Kan Ketabrak gitu ya. maksudnya masyarakat tuh nggak mau minggir atau menepi gitu kalau ada Kalau kebakaran. di sini saya belum pernah ini lah Kak. Saya kan bagian tim pencegahannya di bidang pencegahannya. Kalau untuk regu operasinya di regu kawan-kawan kita di apa namanya di regu operasi sering juga sharing ke kita pernah. Kadang-kadang di lampu merah itu ngeri. Oh iya. Ya, kawan-kawan kita, masyarakat kita, kalau kedengaran gitu, dia slow aja. Salah. Mungkin ada beberapa ya, saya nggak menyebutkan semuanya. Tapi inilah perlu kita terus kasih edukasi, kasih sosialisasi terus, baik dari tingkat sekolah, organisasi, masyarakat, di sekolah-sekolah. Nah, saya nanti minta kalau ada waktu Stay juga boleh main ke tempat kita kunjungan. Boleh ya? Kalau enggak suratin kita juga boleh nanti main lagi di sini. Oke. Biar kakak tahu pekerjaan damkar itu nanti ini kan kita ngobrol santai kan
hanya kayak menyampaikan suatu materi sedikit lah ya. Nanti kita akan melakukan hal prakteknya seperti itu kalau nanti ada kesempatan seperti itu. Nah, kalau tindakan sederhana yang bisa masyarakat lakukan untuk pencegahan kebakaran gitu apa aja, Pak? Untuk tindakan pencegahannya di mana? Di rumah. Di rumah. Nah, kalau untuk di rumah ada dua hal kemungkinan yang bisa memicu terjadi kebakaran di titik dapur, di bagian listrik tadi yang saya sebutkan. Nah, kalau untuk cara pencegahannya, kalau di listrik tadi saya sudah bilang di poin tadi, kemudian kita bergeser di dapur, yang hal sering terjadi kebakaran juga. Ini kakak nanti calon ibu-ibu ya? Iya, calon ibu rumah tangga. Amin ya. Amin. Udah ada istri belum? Belum. Nanti bakalan ke situ loh kak. Nah, perhatikan di Natuna ini, di Kabupaten Natuna kita ini, kalau tak kompor hok LPG, ya tak? Iya, kan? betul. Nah, cara pencegahannya, cara pencegahannya itu kalau menggunakan LPG, pastikan regulatornya terpasang dengan aman seperti itu. Kalau terjadi kebocoran, segeralah buka ventilasi yang ada di rumah kakak, jendela. Nah, kalau bahasa sini lingok ya, lingok lah ya, jendela, pintu-pintu rumah kita. Kalau ada ventilasi, buka aja. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? LPG ini ketika dia bocor, dia akan memenuhi ruangan tersebut. Nah, ketika kakak ada kontak dari stop kontak listrik, dia akan menyambar seperti itu. Nah, ini informasi juga buat masyarakat nanti, buat kawan-kawan yang ada di Sky Natuna, hal-hal pencegahan yang kebakaran yang ada di rumah kita itu seperti itu kalau menggunakan LPG. Terus pastikan selangnya tidak bocor, bagian klaimnya tidak terlepas. Kemudian kalau kecium bau, segeralah angkat LPG, bawa taruh ke luar dulu ventilasinya. Kemudian dari kompor hoknya juga seperti itu. Kalau kompor hoknya, pastikan sumbunya tuh perlu dipantau kak. Nah, sumbunya itu bisa memicu kebakaran juga. Kenapa saya bilang harus seperti itu? Kadang-kadang sumbu kompor mak kita, kakak kita yang ada di rumah itu, dia udah pendek kak, pendek. Nah, secara tidak sengaja, secara kita tidak peka hal itu, dia akan terlepas pada sumbunya masuk ke dalam tangki minyak. Nah, itulah bisa kebakaran. Nah, kemudian kedua, ketika menggunakan kompor hok, tutup tangki itu jangan dilepas. Harus selalu ditutup. Selalu ditutup. Nah, terjadi kebakaran ini akan terjadi ada 3 hal kak. Ada api, bahan bakarnya, ada oksigennya. Nah, ketika kakak lepas tutup tangki kompor hok itu, pemicu kebakarannya, apinya sudah ada, ya kan? Oksigennya sudah ada. Nanti itu terbuka, terjadi kak kebakaran. Kalau salah satu kita putuskan rantai dari 3 segitiga api tadi, tidak akan terjadi. Makanya panas sekalipun kompor kita itu, tutup aja nggak apa-apa. Ada dua hal itu. Pertama, perhatikan sumbu kompor kita, ganti secara kontinu lah. Berapa bulan kita pakai, kira-kira sudah pendek, segera diganti. Jangan dipertahankan. Kalau di sini kan ditarik lagi kan, ditarik lagi kan, nggak boleh. Kalau bisa diganti seperti itu demi keselamatan kita. Kemudian kalau terjadi kebakaran seperti itu, apa saja bahan-bahan atau yang bisa kita gunakan untuk memadam api. Kalau di rumah kita adanya handuk, kita juga bisa pakai handuk kan? Handuk kakak celupin ke air, tutupin media yang kebakar
Anduk boleh, selimut boleh, gorden juga boleh, seperti itu. Yang penting celupin dulu ke airnya, basahin dulu. Oke? Oke, gitu ya kawan-kawan. Nah, terus kalau apa peralatan dasar yang harus dimiliki di rumah itu apa untuk Kalau peralatan dasar, kalau bisa sih apar harus harus ada ada di rumah. apar ya? Tapi kalau ada juga selain apar, alat yang sederhana yang saya sebutkan tadi, handuk, golden bisa, kemudian selimut tebal juga bisa. Nah, kemudian kalau nggak ada selimut, kalau nggak ada golden, nggak ada semua apa-apa, ada nggak sanglek kira-kira? Ada kan? Nah, sanglek, Ada. ada rinso, ada deterjen lain yang bahan kimianya ada. Kakak apa namanya, taruh aja di ember, siramin. Jangan ketika kompor kita kebakaran, tabung gas kita kebakaran, kita jangan panik dulu guys, harusnya nggak panik. Tapi kalau benar-benar terjadi, panik sih, Iya, banyak yang panik kan, Heeh. tapi berusaha tidak panik. Kemudian kalau kebakaran yang kecil, pakai deterjen, sabun yang saya bilang tadi, tuangkan ke wadah, kemudian diaduk sehingga timbul apa? Buih ya? Iya, buih. Buih. Heeh. Nanti siramin aja Busanya. Kak, busa. Seperti itu. Boleh, itu alat-alat yang sederhana sih Kak, menurut saya. Itu pun kita sering lakukan juga, efektif. Efektif sekali ya, barang-barang seperti Ini itu. berguna banget ya informasinya Berguna. karena jarang-jarang loh kami tahu tentang Iya. itu, paling cuma pakai air aja ya Ya, kan. makanya Nah. nanti kakak kalau ada kesempatan, kawan-kawan lain dari Stai Natuna, masyarakat melewati podcast Stai ini, kita juga ya istilahnya apa ya, kalau mau main nggak apa-apa, main aja, berkunjung ke tempat kita. Kalau kalau tidak bisa suratin kita juga boleh, menambah informasi Kak. Kadang-kadang kakak hari ini nggak tahu, oh anduk bisa digunakan kan. Iya. Nah hari ini alhamdulillah tahu ya Kak. Iya, sabun Seperti juga itu. ya Sabun kan. juga, Heeh. seperti itu. Oke. Terus, nah apa tips dari abang atau panduan sederhana untuk masyarakat dalam menggunakan alat pemadam api ringan atau apam tadi? Apar tadi ya? Apar tadi. Eh, cara penggunaan apar itu, sebelum saya bahas ke situ, tadi saya memasuki Stai ini banyak apar ya. Iya, katanya. ya ada. Kemudian apar diatur juga kan ketinggiannya, kemudian harus dicek secara berkala nanti dari pihak Stai. Kalau memang untuk pengecekannya kurang memahami, juga boleh menyuruti kita, nanti ada tim inspeksinya. Kemudian lari lagi ke pertanyaan kakak tadi, cara penggunaannya ketika terjadi kebakaran, itu tadi ya Kak, di mana-mana kita jangan panik dulu. Ambil aparnya dari tempat yang digantung, kemudian bawa, pegang handle atau gagangnya itu, kemudian tangan kiri kita memegang ujung selang atau nozzle-nya, bawa. Jangan panik, jangan gegabah dulu, bawa aja santai, lari dengan tenang. Kemudian sudah ke sasarannya, kita nengok titik apinya seperti apa. Kalau angin, kalau di ruang rumah kita tuh kemungkinan angin masuk, arah anginnya juga menghambat ke sana, atau kita harus membelakangi angin seperti itu. Kemudian sebelum kita melakukan penyemprotan pada api dengan menggunakan apar, kita harus cek dulu secara apa ya, takut apar itu sudah expired, kita nggak tahu. Nah, makanya sebelum kita gunakan, kita cek. Cara pengecekannya, ada apar kita taruh dulu, lepaskan pinnya dulu, nanti kita boleh angkat bebas, tangan kiri kah, kakak maunya tangan mana yang megang nozzle-nya di selangnya itu. Nah, Kayaknya kalau tangan tangan kanan, kanan. berarti kakak pencet aja handle-nya. Tep, tep.
1 atau 2 kali boleh, atau 3 kali juga boleh. Apa tujuan kita lakukan hal seperti itu? Supaya kalau tabung apar ini sudah expired, ada pembukuan, dia tidak akan mau keluar isinya. Nah, itu tandanya sudah expired. Kemudian kalau memang dia bagus, dia akan menyemburkan. Pas kita tekan itu dia nembak nanti, bus gitu. Yeah. Nah, nanti itu tandanya apar siap digunakan. Kemudian setelah kita cek apar sudah bagus dengan kondisinya yang saya jelaskan tadi, angkat lagi, angkat tangan kita, jangan menyentuh handle bagian atasnya, karenanya pinnya kita sudah lepas. Nah, angkat pergi ke sasaran api kita tadi. Nah, seperti itu cara penggunaan apanya. Nah, kalau masalah teori ini susah sih Kak, kalau saya menyebut. Kalau ada bahan prakteknya malah lebih gampang saya peragakan seperti itu. Tapi setidaknya kita tahu ya cara langkah-langkahnya kan, cara menggunakan apar tuh kayak gimana. Nah, jadi nah, sekarang menurut Abang mengapa penting bagi masyarakat untuk mengetahui atau mengetahui tentang cara-cara tips untuk mencegah kebakaran? Oke. Mengapa penting ya Kak ya bagi masyarakat? Penting tak penting. Kalau berbicara penting, sangat-sangat penting Kak. Kenapa saya sebut seperti itu? Saya bilang seperti itu karena memang damkar ini tugasnya memadam api, pencegahan, penyelamatan. Kemudian adanya edukasi seperti ini, masyarakat sudah tahu, mahasiswa dari STAI juga sudah tahu, minimal. Kemudian setidak-tidaknya kakak juga bisa menyelamatin tetangga kakak. Nah, kemudian diri kita sendirilah utamanya. Kalau ada kebakaran skala kecil di rumah kakak, oh kemarin Bang Joko bilang seperti ini, oh dari damkar bilangnya seperti ini, minimal kakak tahulah. Nah, itulah pentingnya masyarakat harus memahami atau paham akan terjadinya kebakaran, kemudian cara penanganannya seperti itu. Ya mungkin karena takutnya nanti tim damkar ada kendala dalam perjalanan ya kan, mungkin kita bisa mengatasinya dulu sendiri, mencegahnya dulu ya sendiri ya kan. Ya, kita kasih contoh lagi lah, balik lagi lah ke kakak gitu. Kakak adanya podcast gini sebenarnya bagus. Kemudian saya sangat suka sekali. Kenapa? Saya bilang dengan teknologi yang canggih ini, apa yang kita berbicarakan, apa yang kita obrolkan hari ini, sharekan saja ke masyarakat, biar masyarakat tahu, teman-teman STAI juga tahu gimana cara penanganannya, kemudian apinya seperti apa, kemudian intinya Kak, kita bisa menyelamatin diri kita sendiri dulu kalau ada kebakaran seperti itu. Ya. Nah, kalau pesan dari Damkar Natuna ini khususnya Abang lah ya, yang ada di sini kan mewakili untuk seluruh masyarakat agar lebih peduli terhadap keselamatan dan bahaya kebakaran. Oke, dari saya pribadi ya. Ya, dari Abang pribadi. Pesan saya untuk masyarakat Natuna, kemudian untuk kawan-kawan kita di STAI, jangan hal-hal seperti kebakaran ini dianggap sepele. Kadang-kadang kita bikin api kecil, kita tinggalkan, jangan ya. Pastikan kalau memang kita mau berpergian, setelah kita bikin api kecil, pastikan dulu dipadami biar nggak merembet kemana-mana. Kemudian pesan saya juga untuk kawan-kawan di STAI, terjadi kebakaran ini, kemudian tugas kebakaran ini tanggung jawab kita semua sebenarnya. Bukan ya, memang itu pekerjaan pemadam kebakaran, tapi tanggung jawab kita semua untuk mempeduli hal-hal yang seperti ini. Kalau
ada kerjasama masyarakat dengan kita Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ini, yang mudah-mudahan angka kebakaran akan mengecil kan. Nah itu sih pesan-pesan saya, tolong diperhatikan lagi, jangan sering-sering main api. Kalau api kecil itu bisa jadi kawan, Ya, kalau sudah betul, besar betul. jadi lawan dia kan. Benar-benar. Nah, Lah. jadi terus kalau masyarakat, bagaimana cara masyarakat menghubungi Damkar untuk minta butuh bantuan atau informasi lebih lanjut? Oke. Untuk ini poin terakhir ya. Ya. Nah, ini kalau kakak, kawan stay, kemudian masyarakat juga boleh hubungin kita di 0773 31113. Nah, itu nomor telepon yang aktifnya 24 jam kan? 24 Iya, jam. 24 jam. 24 Kakak jam, nak guys. nelpon jam 3 subuh, ada yang respon tuh, Kak. Kakak mau telepon jam 5, jam 6 pagi pun ada tuh. Nah, makanya di telepon damkar itu aktifnya 24 jam. Ada pengaduan masyarakat yang menerima, nanti kawan-kawan kita di regu operasi nanti yang jaga piketnya seperti itu. Oke, nih jika yang butuh bantuan nih kawan-kawan nih bisa hubungin aja langsung ke nomor yang udah disebutin sama abangnya. Ya. Dia respon, Damkar nih respon 24 jam loh guys. Kadang-kadang di tempat kita ini hanya ini aja Kak. Kita menghubungi kawan kita yang bekerja di damkar. Kalau saya pribadi tidak menyarankan seperti itu. Kalau memang sudah ada telepon yang aktifnya 24 jam, teleponlah ke nomor tersebut. Kalau memang ada rekan kita, saudara kita yang bekerja di damkar, kalau bisa tidak salah telepon ke nomor yang di piket saja gitu. Kenapa? Nanti kakak punya saudara, misalnya ya, kakak telepon, dia tuh nggak masuk kerja misalnya, udah ganti piket, kan ribet masalah. Iya, benar. Telepon lagi si anu. Kalau ke telepon ke nomor yang saya sebutkan tadi, langsung direspon kan. Nah, seperti itu. Kadang-kadang keterlambatannya di situ. Masyarakat telepon saudaranya yang ada di damkar, bang, pak, minta tolong di sini kebakaran. Nah, ternyata yang diteleponi lagi di kebun, bukan di tempat kantornya. Nah, inilah keterlambatan, bukan secara sengaja kami terlambat, tidak. Kadang respon yang seperti ini ya terkendala seperti itu, makanya sudah ada telepon yang khusus untuk pengaduannya. Ya, biar lebih cepat ya, gercep ya geraknya. Oke. Aduh, nggak kerasa nih kita udah di penghujung obrolan kita hari ini ya. Obrolan ini sungguh bermanfaat untuk untuk masyarakat juga, untuk kita juga, untuk selalu biar kita tahu cara mencegah dan menangani kebakaran mulai dari diri kita pribadi dulu ya kan. Terus kita juga bisa bantu mungkin ya kan, bantu orang terdekat kita juga untuk masalah kebakaran, pencegahannya kayak gimana ya kan, atau selama kita menunggu damkar sampai di lokasi ya kan. Betul. Kita bisa mencegahnya. Oke, dari obrolan kita sadar bahwa kebakaran itu bukan hanya soal api, tapi soal kesadaran, kesiapsiagaan, dan kepedulian kita bersama. Oke, harapannya setelah mendengar podcast ini, teman-teman semua, baik dari kampus maupun di lingkungan masyarakat, biar lebih peka terhadap potensi kebakaran, tahu lebih lengkap tentang penanganan, dan tidak ragu untuk terlibat aktif dalam pencegahannya. Oke, buat teman-teman yang mendengarkan, semoga setelah ini kita bisa siap, lebih sadar, dan tentu lebih peduli terhadap keselamatan dan ancaman kebakaran ya kawan-kawan ya. Oke, jangan lupa follow terus cerita di podcast KPI ya teman-teman, biar manfaatnya bisa tersebar lebih luas lagi. Oke, saya Zeti Salini undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Oke, makasih ya Bang Joko. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.